Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran internasional. Berikut adalah anggota kami, yaitu Yogi Febrian, Alfian Fauza, Alfan Al-Hisham, Fadilatun Nisa, Abdullah Hazam, Zildan Afif, dan Fahrul Rizal. Oke, langsung saja ke materinya. Neraca pembayaran internasional. A. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk residen suatu negara dan penduduk luar negeri rest of the world untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. B. Kegunaan neraca pembayaran internasional. Secara umum, sebagai suatu neraca pembayaran internasional berguna sebagai berikut. Yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima, mengetahui salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP. Tujuan penyusunan neraca pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan bantuan dan sistem pembayarannya. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Yang keempat, memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan berbagai kewajiban perekonomian nasional, seperti ekspor-impor, lalu lintas moneter, serta produksi. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik perdagangan dan urusan pembayarannya. Konsep neraca pembayaran internasional. Yang pertama, yakni konsep penyajian neraca pembayaran. Ada dua bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar atau standard presentation dan penyajian analitis atau analytical presentation. Penyajian standar. Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu kepada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasa sangat diperlukan. 2. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. Secara umum dikenal 4 konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu A. Konsep perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari beberapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. B. Konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk
income dan transfer. C. Konsep basic balance. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Dan yang kedua adalah konsep overall balance, yang termasuk autonomous transaction. Dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. E. Pembayaran internasional dan valuta asing. Yang pertama, definisi pembayaran internasional. Definisi pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Yang kedua yaitu cara pembayaran internasional. Adapun 4 jenis dari cara pembayaran internasional. Yang pertama, cash payment, pembayaran secara tunai atau pembayaran secara cash. Biasanya dilakukan oleh eksportir yang belum dikenal dengan importir atau kurang percaya akan bonafiditas importir. Yang kedua, open account. Open account, cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash, yang dimana caranya barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Yang ketiga, letter of credit atau LOC adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atau bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum pada instrumen itu. Yang terakhir yaitu commercial bills of exchange. Commercial bills of exchange yang sering disebut juga wesel atau draft atau trade bills merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Surat perintah semacam itu sering disebut sebagai wesel. Dan yang ketiga adalah pasar valuta asing. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Karena adanya perbedaan nilai mata uang, maka dikenallah apa yang disebut dengan kurs atau nilai tukar. Valuta asing dapat diperoleh di pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat membeli atau menukar mata uang asing untuk keperluan internasional. Dan adapun fungsi pasar valuta asing yaitu mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain, misal melalui clearing, memperlancar terjadinya ekspor dan impor, memungkinkan dilakukannya hedging. Hedging sendiri adalah tindakan pihak tertentu untuk menghindari kerugian akibat kemungkinan terjadinya perubahan kurs valuta asing di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah sistem kurs valuta asing. Sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah sistem kurs bebas. Kurs bebas adalah nilai kurs uang ditentukan oleh kekuatan pasar yang biasa juga disebut dengan kurs mengembang. Dan yang terakhir adalah sistem kurs mengembang terkendali. Pada sistem kurs mengembang terkendali, nilai tukar pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Nilai kurs bebas bergerak untuk naik atau turun. Kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumennya adalah yang pertama,
kebijakan perdagangan internasional. Dan kedua, kebijakan pembayaran internasional. Dan ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Arti dari instrumen tersebut adalah: yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Lalu yang kedua, kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Dan yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan ini adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman loan, dan bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Dan selanjutnya adalah kebijakan impor dan ekspor. Yang pertama, kebijakan impor, yaitu berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan di bidang impor ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif barier dan kebijakan non-tarif barier. B. Kebijakan ekspor. Berbagai tindakan dan peraturan yang dilakukan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi, kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Kebijakan di bidang ekspor dibedakan antara dua, yaitu 1. Kebijakan ekspor dalam negeri, 2. Kebijakan ekspor luar negeri.